Pada tahun 1982 di Shanghai, orang yang berkuasa di Aoliaming adalah Nona Si. Ini dia paras cantiknya. Dia adalah orang yang pernah menerobos Shanghai dengan tangan kosong, dan tidak pernah kalah dalam pertarungan. Pada saat ini banyak para seni bela diri ingin bertarung dan membunuhnya. Tetapi karena Nona Si sudah ingin pensiun dan tidak akan bertarung, dia ingin menikah dan hidup damai. Tetapi karena tekanan dan serangan dari semua peseni bela diri, dia pun tidak bisa menahan diri. Akhirnya dia langsung mengeluarkan jurus andalannya yang membuat KO para peseni bela diri dari semua kalangan. Dan inilah, The Queen of Kung Fu 3. Nona Si pun kembali pulang ke desa Zuo ingin bertemu guru Zuo yang bertepatan dengan ulang tahunnya. Dan Nona Si bertemu dengan adik perguruannya waktu masih kecil, yaitu Nona Yu. Nona Si berbicara dengan guru Zhou dan Yu. Nona Si pun mengatakan bahwa dia ingin tinggal di sini dan juga dia ingin pensiun dari dunia seni bela diri di Shanghai. 这次回来就没打算再回去。不，江湖险恶。 Tetapi ketika semua sedang berpesta, dan pada saat itu ketika guru sedang ingin meminum arak di gudang, tiba-tiba, ada penyusup, yaitu dari Aulia Long, rantai naga utusan dari Dragon Farin yang membunuh guru Zuo. 我是您的兽女。 Ketika Nona Si dan Yu melihat guru Zuo tewas, mereka berdua pun langsung bertarung dengan si rantai naga, dengan jurus andalan Nona Si yaitu mabok dulu, anjay. Si rantai naga pun tewas juga. Tetapi masyarakat desa Zuo menganggap bahwa Nona Si lah penyebab kematian guru Zhou, karena sudah membawa masalah dalam desa Zuo. Dan pada saat itulah Nona Si dan Yu ingin membalaskan dendam guru mereka, terutama si Yu. Dia sangat terpukul atas kematian gurunya, karena Yu dari kecil sampai perawan dibesarkan oleh guru Zhou. 他有当爹，操碎了心啊！带我去上海滩，我要给师傅报仇。 Selanjutnya kita ditampilkan dengan seseorang yang sedang dipijat plus-plus, ketua Aula Long yaitu Dragon Farin. Ini dia manusianya. Dan di situ juga Tuan Hangs datang menemuinya untuk membicarakan Nona Si. Yang dikarenakan Nona Si masih hidup karena Dragon Farin tidak bisa membunuh Nona Si. 血还活着，你就不是天下第一。 Dan Tuan Hangs meminta dia agar menandatangani surat untuk membunuh Nona Si, karena akan merusak usaha dari Tuan Hangs di Shanghai yang usahanya itu adalah jual beli ikan cupang yang lagi viral di YouTube. 损害的可是我们两方的利益。明堂要是东山再起， Sementara itu Nona Si dan Yu sudah tiba di Shanghai untuk membalaskan dendamnya, tetapi Nona Si mempunyai rencana untuk mengumpulkan orang-orang dari perguruan Aoliaming. 我们这次回来是来复仇的，我们得先把明堂的兄弟召集起来。 Setelah mereka berjalan dari kerumunan orang, tiba-tiba polisi memborgol mereka berdua. Ya dikarenakan mereka sudah membunuh gurunya yang membuat semua perguruan Aoliaming ditutup dan para orang-orang Aoliaming sudah ditangkap-tangkapin oleh Dragon Farin. 登了，你在左家村早就没有明堂了。是什么？ Sehingga membuat Nona Si kaget dan tidak percaya atas fitnah-fitnah yang berhamburan di Shanghai. Ketika mereka berdua turun dari mobil polisi, mereka langsung didemo agar bisa menurunkan harga BBM. Salah. Maksudnya, mereka ditimpuk pakai sayuran, dicaci maki, dan dihina. Setelah itu mereka dipertemukan oleh pemimpin Su dari kepolisian di Shanghai,
di mana dia adalah teman dari Nona Si, dan ternyata penangkapan itu adalah rencana dari pemimpin Zhu, karena Nona Si dan Yu diketahui oleh pemimpin Zhu sedang dibuntuti oleh tim Dragon Farin. Jadi intinya si pemimpin Zhu berpihak ke Nona Si karena sesungguhnya pemimpin Zhu suka, istilah kata, demen sama si Nona Si, dan tiba-tiba Yu lapar di dalam obrolan mereka, pemimpin Zhu pun langsung memberikan makanan kepada mereka. 咱们先吃饭吧，是不是都饿了？ Dan pada saat sedang makan pemimpin Zhu menjelaskan bahwa di Shanghai ada orang asing yaitu Tuan Hanks yang ingin melumpuhkan perguruan-perguruan nomor 1 di Shanghai, karena dia ingin membuat bisnis perjudiannya di Shanghai aman dan tidak ada yang mengganggu. 他替洋人管理着上海滩所有的烟档、赌档和粉档，现在在上海滩的势力不容小觑。 Dan pemimpin Zhu berkata bahwa suatu saat nanti Nona Si akan dipenggal kepalanya oleh Tuan Hanks. 有朝一日，取他项上人头。 Dan ketika Nona Si dan Yu pergi meninggalkan Detektif Zhu langsung menemui komandannya yaitu Komandan Chow, yang ingin melapor bahwa Nona Si telah kabur. Di situ Detektif Zhu dimarahi oleh komandannya karena dia sudah tidak bisa menjaga Nona Si. Ketika Detektif Zhu sedang menjelaskan kejadian yang terjadi, ternyata Detektif Zhu melihat foto komandannya bersama Tuan Hanks, dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Komandan Chow bekerja sama atau bisa dibilang bersengkongkol dengan Tuan Hanks, sehingga Detektif Zhu dilarang ikut campur dalam masalah ini, karena dia takut kerja sama dengan Tuan Hanks menjadi kacau. Beralih ke kediaman Dragon Farin, di situ mereka sedang berkumpul dengan sekte-sekte yang lainnya, dan sedang diurut oleh wanita-wanita gemoy yang aduhai, dan tiba-tiba, Tuan Hanks datang bersama biduannya yang gak pernah ganti baju. Biduannya Hanks pun langsung menodongkan pistol ke kepalanya Dragon Farin, karena Tuan Hanks telah mengetahui bahwa Nona Sie masih hidup, tetapi Dragon Farin berkata bahwa Nona Sie sudah tewas pada saat pengakapan dengan polisi. Biduannya pun bilang bahwa dia tidak pantas dinobatkan sebagai pesilat nomor 1 di dunia dan diserukan oleh teman sekte-sektenya Dragon Farin, karena dia tidak bisa membunuh Nona Sie, dan pada saat itu biduannya tidak jadi menembak si Dragon Farin, melainkan dia memberikan tantangan kepada semua sekte yang ada di situ, bahwa siapa yang membawa kepala si Nona Si mereka akan dinobatkan menjadi pesilat nomor 1 di Shanghai, dan akan baru dibolehkan mendirikan perguruan di Shanghai. Sementara itu, ketika Yu sedang mengobati Nona Si, Detektif Zhu pun datang, dengan tersenggah-senggah, ibarat kata dia kecapean abis lari. Dia memberitahu kepada mereka berdua bahwa, komandannya telah bersengkongkol dengan Tuan Hanks, dan juga telah bekerja sama dengan Dragon Farin, sehingga All Along sekarang menjadi hebat, dan Detektif Zhu memberitahu agar mereka jangan bertindak gegabah. Di situ Detektif Zhu meminta kepada Nona Si, agar dia bisa bergabung dengannya untuk membela rakyat, tetapi Nona Si tidak bisa menerimanya, karena Detektif Zhu tidak bisa apa-apa. Detektif Zhu pun langsung ditendang keluar. Dan ketika detektif berada di luar, suasananya pun mencengkam. Ternyata para sekte-sekte dari semua aliran sudah tiba di depan rumah Nona Si tinggal. Mereka pun mengikat Detektif Zhu. Berbarengan di tempat Dragon Farin pun, para ketuanya sedang bersaing agar di antara mereka jangan ada yang ikut dalam membunuh Nona Si. Tetapi karena para sekte ingin menjadi pesilat nomor 1 di Shanghai, mereka pun saling beradu silat, tapi dalam silatnya, mereka ngelawak, kagak ada serem-seremnya. Dan ketika Nona Sie dan Yu keluar mencari Detektif Zhu, ternyata sudah dihadang oleh anak buah dari sekte Lembah Timur. Nona Sie pun langsung diserang, dan tentu saja mereka kalah. Dan ketika itu mereka menemukan Detektif Zhu sudah terikat, tetapi salah satu jarum yang menancap di bahunya Nona Si akibat serangan dari anak buah sekte Lembah Timur. Ternyata jarum itu ada racunnya, membuat Nona Si tidak berdaya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang, tiba-tiba mereka pun diserang kembali oleh perguruan dari Dragon Farin dan sekte-sekte yang lainnya. Mereka pun dikepung, Nona Si dan Yu pun langsung adu silat dengan mereka. Ketika Nona Si diserang dengan lemparan pisau, Yu mencoba menghadangnya, tetapi lemparan pisau tersebut mengenai mata Yu. Aduh mana cakep. Matanya hilang, Nona Si pun berlari ingin membantu Yu yang telah pingsan akibat tusukan pisau yang menancapnya. Tetapi Nona Si ditendang sehingga Nona Si terlempar ke dalam gudang arak. Ketika Nona Si sudah hampir tidak berdaya,
ternyata ada tetesan air arak yang jatuh ke mulutnya, sehingga Nona Si kembali kuat dan tentu saja mulai mabuk, dan saat itu Nona Si menghabisi semua orang-orang di tempat itu. Nona Sie pun menghampiri Yu yang sudah tidak sadarkan diri, dan Nona Si mengingat masa dulu waktu kecil bersama Yu, pada saat sedang berlatih jurus, tetapi waktu itu setiap Nona Si yang berbuat salah, pasti yang diomelin si Yu sama gurunya, ya jadinya Nona Si keinget waktu itu, di mana Yu yang selalu di depan kalau Nona Sie yang salah. Nona Si pun mengobati Yu dengan rasa bersalah. Di tempat kepolisian, ternyata Detektif Zhu dan komandannya bersama Tuan Hanks, mengiming-imingi Detektif Zhu, agar Nona Sie bekerja sama dengannya, dan mendapat imbalan menjadi wakil komandan. Dan ketika Yu sudah sadar, Yu terbangun dan berkaca, ternyata dia sudah kehilangan matanya, dia nangis senangisnya karena tidak bisa melihat dengan kedua matanya, dan Nona Sie pun menghampiri Yu dan menenangkannya, dan Yu meminta pulang ke desa Zuo. Tetapi dengan rasa dendam, Nona Sie tidak akan pulang melainkan dia akan tetap di sini, untuk membalaskan dendamnya. Nona Sie pun membunuh semua ketua perguruan di Shanghai, dan juga ketua Aolalong yaitu Dragon Farin. Ketika sudah membunuh semua ketua perguruan di Shanghai, Nona Sie pun mendirikan perguruan Aolalong kembali, dan juga melantik Yu, karena sudah bergabung di perguruan kakaknya, dan Nona Sie memberitahu peraturan di perguruan Aolaming yaitu tidak boleh berjudi, tidak boleh menggoda wanita jalang dan juga bersengkongkol dengan orang asing. Dan saat itu Nona Sie dan Yu diundang oleh Detektif Zhu untuk membicarakan masalahnya dengan Komandan Chow. Di situ Komandan Chow meminta bergabung dengan Tuan Hanks dengan jaminan Nona Sie tidak akan dihukum dan akan dinobatkan menjadi master di Shanghai. Tetapi Nona Sie tidak menerima tawaran itu, melainkan dia akan berkorban agar dihukum dan meminta kepada Komandan Chow agar membebaskan Yu dan Detektif Zhu. Tetapi kakek-kakek yang mocol ngeledek Yu, dia ngatain Yu yaitu wanita mata satu. Pada saat itu Yu langsung mencolok mata si kakek-kakek haram jadah tersebut, dan menodongkan pistol ke arahnya, tetapi Sie meminta agar Yu tidak menembak. Si Yu tapi greget pengen nembak, Sie pun langsung menamparnya, lalu Nona Sie berkata kepada Komandan Chow, bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ketika Komandan Chow sedang berpikir, tiba-tiba telepon berbunyi, ternyata yang menelpon adalah Tuan Hanks, dan menyuruh Komandan Chow agar membebaskan mereka. Ketika mereka pulang, ternyata Tuan Hanks ada di tempat itu. Dia berkata kepada Komandan Chow bahwa dia tertarik oleh adik dari Nona Sie untuk bekerja sama dengannya. Dan di tempat yang berbeda, Nona Sie memarahi Yu karena dia sudah gegabah, tetapi Yu membela diri karena diejek wanita mata satu, dan juga merasa selalu salah oleh Nona Sie. Yu pun pergi meninggalkan Nona Sie. Nona Si pun pergi dengan Komandan Zhu ke kantor media koran dan radio. Nona Si berkata bahwa dia difitnah oleh orang asing, agar orang asing bisa membuka bisnis judi, narkoba dan Nona Si akan memusnahkan orang-orang tersebut dari Shanghai, dan dia berkata bahwa jika dia mati membela semua itu, maka yang menggantikannya adalah Yu, dan semuanya sudah direkam di kantor media dan koran, karena Si ingin membuat surat wasiat. Ketika mereka sudah keluar dari kantor media tersebut, Nona Si dan Detektif Zhu melanjutkan perjalanan untuk mencari Yu. Di dalam perjalanan, Nona Si melihat Yu sedang berjalan dengan segerombolan laki-laki, dan Yu juga ternyata sedang memakai narkoba, lalu Nona Si pun memarahinya, tetapi Yu membela diri bahwa hanya mereka dan narkobanya lah yang mengerti keadaannya saat ini. Lalu Si menghukum Yu karena dia sudah melanggar aturan perguruan Aulia Ming, tetapi di situ Yu membela diri karena perguruan Aulia Ming berdiri karena sudah menukarnya dengan mata. Si Yu, dengan menangis Yu berkata bunuhlah aku. Ketika dalam hukumannya Yu dipukuli dengan tongkat, ketika dalam pukulan terakhir Nona Si pun langsung memasang badan, dan mengenai pukulan terakhir itu. Dan dalam kesendirian Nona Si, Detektif Zhu menanyakan bahwa Nona Si memikirkan Yu, tetapi Nona Si berkata bahwa Yu lebih baik pergi dari Shanghai, karena tinggal di Aulia Ming akan berbahaya, dan Nona Si meminta Detektif Zhu agar menjauhi Nona Si. Ketika Yu sedang berjalan sendirian dalam kesedihan, tiba-tiba Tuan Hanks datang dengan mobilnya dan mengajak Yu untuk ikut dengannya. Yu pun ikut dengan Tuan Hanks. Ketika sampai ke tempatnya, Tuan Hanks meminta bekerja sama dengannya,
agar Yu memberitahu tempat persembunyian Nona Si dan perguruan Aolaming, dan Yu akan dinobatkan sebagai pesilat nomor 1 di Shanghai. Awalnya Yu tidak mau, tetapi Tuan Hengz berkata bahwa dia dapat menyembuhkan matanya yang tidak bisa melihat itu. Yu pun tergoda. Ketika Si sedang mencari Yu, karena feeling si Nona Si bahwa Yu masih berkeliaran di Shanghai, dan memakai narkoba, pada saat itulah Yu datang, dan dia berkata bahwa akan pulang ke desa Zuo, tetapi itu hanya sandiwara karena sesungguhnya Yu sudah bekerja sama dengan Tuan Hengz untuk membunuh Nona Si. Yu pun menembaki Nona Si sehingga membuat Nona Si tidak berdaya. Dan Komandan Chow pun datang dengan aparatnya dan membawa Nona Si, tapi tiba-tiba detektif Zhu datang dengan pistolnya agar Nona Si tidak dibawa oleh Komandan Chow. Tembak-tembakan pun terjadi. Ketika semuanya sudah tertembak, hanya menyisakan Yu, dan membiarkan kakak seperguruannya pergi. Dan ketika itu Nona Si pergi ke desa Zuo dengan keadaan tak berdaya, lalu masyarakat Zuo melihat dia dan langsung mengobati Nona Si. Setelah mengobatinya, Nona Si pun sadar. Kembali ke Yu, Yu pun sekarang sudah menjadi pesilat nomor 1 di Shanghai. Ketika Yu dan Tuan Hengz sedang merayakan keberhasilannya, ternyata Yu sudah menaruh racun ke dalam minuman mereka, dan membuat mereka modar. Ketika Nona Si sudah sadar, Nona Si langsung mabuk, dan dia seolah-olah berbicara dengan dirinya yang masih kecil, dan Nona Si bertanya kepada dirinya masih kecil, dia harus bagaimana? Nona Si kecil pun berkata kembalilah ke Enol, kayak beli bensin ya. Dan Yu pun sedang berlatih di tempatnya agar dia bisa bertarung dan mengalahkan Nona Si. Sementara itu, Nona Si di desa sedang menikmati kebahagiaannya, yang ternyata inilah yang dimaksud kembali dari Enol. Ketika Nona Si sedang berjalan-jalan, Yu pun datang, untuk bertarung dengannya, karena Yu dari kecil selalu kalah dalam hal apapun. Nona Si pun mau bertarung dengan Yu, mereka pun bertarung dengan jurus-jurus yang telah diajari oleh gurunya. Dalam pertarungan itu pun Yu tetap saja kalah dengan Nona Si. Nona Si pun kembali ke Shanghai, dan bertemu detektif Zhu, dan kembali membuka perguruan Aolaming di Shanghai. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan share. Satu lagi, jangan lupa di subscribe ya, terima kasih.